Em, Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan topik tentang penerapan sistem informasi keuangan dan akuntansi pada lembaga keuangan atau perusahaan. Saya Sarul bersama rekan-rekan saya yaitu Hoirunisa Ajara, Taufik, lalu Liz El Nikmatgulo, Roy, dan Anissa Holila. Hmm, Baik, pertama-tama langsung saja ke bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakangnya yaitu sektor keuangan, khususnya perbankan, merupakan pilar ekonomi yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan berfungsi krusial dalam menghimpun dana serta memfasilitasi pertukaran produk dan jasa, baik melalui sistem kredit maupun uang tunai. Di sini ada dua poin yaitu fungsi tradisional ini mencakup pemberian pinjaman kredit dan penyediaan alat transaksi harian seperti transfer antar bank dan pembayaran tagihan. Lalu poin kedua, seiring dengan akselerasi digital, efektivitas dan keberlanjutan fungsi-fungsi ini kini sepenuhnya bergantung pada ketangguhan dan kecanggihan sistem informasi keuangan dan akuntansi atau yang biasa disebut SIKA. Lalu ada juga rumusan masalahnya. Bagaimana fungsi SIKA dalam mengelola siklus transaksi, mengklasifikasi data, dan mendukung pelaporan keuangan dan resiko tentunya. Lalu, apa contoh implementasi SIKA, CBS, SIA, FinTech, dan bagaimana strategi modernisasi arsitektur sistem inti monolit ke microservice diatasi. Lalu, sejauh mana SIKA meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional, serta apa risiko keamanan data yang harus dimitigasi. Lalu ada juga tujuannya. Tujuannya yaitu menganalisis peran SIKA dalam siklus transaksi dan pelaporan, penyajian studi kasus implementasi CBS FinTech, lalu mengevaluasi dampak SIKA terhadap akurasi dan efisiensi, lalu mengurangi resiko keamanan data dan kerangka pengendalian internal. Lalu ada juga manfaatnya, yaitu menyediakan panduan strategis untuk pengambilan keputusan investasi dan modernisasi SIKA, termasuk migrasi CBS, dan mengidentifikasi area resiko kritis siber, UPDP, dan penyajian kerangka pengendalian internal yang terstruktur, yaitu COSO dan COBIT. Lalu di sini ada kelanjutannya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zahra. Silakan Zahra. Jadi di landasan teori sistem informasi akuntansi atau SIKA, definisinya itu tulang punggung pengambilan keputusan. SIKA dirancang untuk mengumpulkan informasi akuntansi guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Tujuannya mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu. Di sini ada 6 komponen utama SIKA. 1. Orang, akuntan eksekutif. 2. Prosedur dan instruksi, alur kerja. 3. Data, transaksi, jurnal. 4. Software, aplikasi akuntansi dan keuangan. 5. Instruktur TI, server dan jaringan. 6. Kontrol internal, keamanan dan proteksi data. Fungsi Sistem Informasi Keuangan, SIKA, dalam pengelolaan transaksi dan pelaporan keuangan. Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi, SIKA, dirancang sebagai tulang punggung yang mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen dan eksekutif perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat. SIKA menjalankan fungsi vital dalam siklus transaksi keuangan. Fungsi ini dimulai dari mengelola transaksi keuangan mencakup setiap pergerakan nilai, mulai dari setoran nasabah hingga transfer dana dan pembayaran. Nah, poin-poin fungsi dari SIKA. Pengelolaan transaksi.
Mengelola seluruh transaksi keuangan, setoran, transfer, pinjaman. Ini merupakan sumber data primer. Klasifikasi dan proteksi. Mengklasifikasikan transaksi ke dalam General Ledger atau GL dan bagan akun berfungsi melindungi aset perusahaan. Pelaporan keuangan membantu pembuatan laporan keuangan PSAK yang akurat, tepat waktu, dan relevan, menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Kepatuhan regulasi mendukung kepatuhan, misalnya laporan pertanggungjawaban, manajemen risiko triwulan kepada Dewan Komisaris OJK. Baik, terima kasih Jara untuk presentasinya. Lalu sekarang dilanjutkan untuk bagian penerapan 1 Core Banking System CBS. Topik, kami persilakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penerapan 1 Core Banking System atau CBS. CBS adalah sistem perangkat lunak terpusat yang berfungsi sebagai inti teknologi lembaga keuangan mengelola operasi kritis sehari-hari. CBS terdiri dari modul-modul esensial yang mencakup manajemen akun, pemrosesan pembayaran, pengelolaan pinjaman, fungsi akuntansi, proses onboarding nasabah, dan sistem anti pencucian uang. CBS itu seperti jantung operasional dan akuntansi atau sistem inti dalam lembaga keuangan. Definisinya adalah sistem perangkat lunak terpusat yang mengelola operasional kritis sehari-hari di bank. Modul utamanya yaitu manajemen akun atau rekening nasabah, kemudian pemrosesan pembayaran, transfer clearing, kemudian pengelolaan pinjaman atau kredit, dan akuntansi integrasi langsung ke GL. Peran kritisnya yaitu CBS adalah sumber kebenaran tunggal atau single source of truth dari data transaksi. Akurasi SIKA bergantung pada data yang dihasilkan oleh CBS. Ya, yang kemudian adalah penerapan yang kedua, yaitu integrasi fintech dan ekonomi API. Teknologi keuangan atau fintech telah menjadi kekuatan disruptif, memaksa bank untuk berinovasi, terutama dalam hal pengurangan biaya transaksi dan mengatasi masalah akses informasi. Integrasi SIKA dan CBS dengan fintech terjadi melalui Application Programming Interface atau API, yang merupakan landasan bagi platform keuangan mobile first sebagai neobanks. Fintech dan kebutuhan integrasi SIKA mengatasi biaya dan keterbatasan akses. Fintech berperan besar dalam mengurangi biaya transaksi dan mengatasi masalah informasi yang sulit diakses. Integrasi fintech misalnya yaitu seperti neobanks, platform investasi, mensyaratkan SIKA atau CBS harus terbuka melalui API. Contoh kasus pengguna API. Yang pertama adalah Mobile First Finance. API memungkinkan mobile banking yang mulus dan kontrol keuangan yang real time. Kemudian yang kedua adalah Investment API. Platform dapat mengakses data portofolio real time dari berbagai bank, misalnya Lloyd. Kemudian yang ketiga yaitu Payment Processing API. Memungkinkan check out yang lancar dan tersemat, misalnya yaitu Adyen. Keamanan integrasi. Integrasi API harus dikelola melalui API gateway yang aman, misalnya yaitu Mulaisoft, Anypoint, untuk melindungi data inti CBS. Baik, terima kasih Topik untuk presentasinya. Lalu dilanjutkan untuk Liz L. Kami persilakan. Baik, saya akan melanjut tentang manfaat terhadap akurasi dan efisiensi keuangan. Yang pertama kita bahas mengenai akurasi data. Sentralisasi data, yaitu menciptakan single source of truth yang terpusat dan aman, mengurangi inkonsistensi dan antar
departemen. Pelapor real time yaitu mengakses data nasabah dan transaksi secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan strategis. Selanjutnya, konsolidasi cepat, yaitu memfasilitasi konsolidasi laporan yang lebih cepat dan akurat untuk audit maupun kebutuhan regulator. Selanjutnya kita masuk ke efisiensi operasional. Yang pertama, otomatisasi alur kerja, yaitu mengotomatiskan tugas manual atau pengelolaan rekening, posting jurnal, mengurangi kesalahan manusia dan waktu pemrosesan. Yang dua, optimalisasi sumber daya, yaitu staf dapat fokus pada tugas bernilai tambah atau penjualan interaksi nasabah, bukan administrasi berulang. Yang ketiga, pengurangan biaya, yaitu menurunkan biaya transaksi dan operasional atau OPEX, meningkatkan daya saing bank. Selanjutnya, mengenai risiko keamanan data dan kepatuhan regulasi. Risiko cyber atau ancaman eksternal yang masif. Yang pertama, lembaga keuangan adalah target utama serangan cyber, atau lebih dari 888 juta serangan cyber tercatat di Indonesia. Dalam 8 bulan pada satu periode. Yang kedua, SIKA harus dilindungi oleh infrastruktur keamanan berlapis atau firewall autentikasi kuat. Selanjutnya, mengenai risiko kepatuhan UU PDP atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang pertama, pemrosesan data harus terbatas, spesifik, sah, dan transparan. Yang kedua, SIKA harus mampu merekam seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi atau audit trail. Yang ketiga, harus menunjukkan bukti persetujuan subjek data pribadi. Yang keempat, wajib melakukan penilaian dampak privasi atau PI secara rutin. Baik, terima kasih El untuk presentasinya. Lalu dilanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu Roy, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan strategi pengendalian internal KOSO dan COVID. Kerangka tata kelola sinergi untuk integritas dan kemenangan TI. KOSO atau Committee of Sponsoring Organization merupakan kerangka KOSO yang berfokus pada pengendalian internal di seluruh perusahaan dan manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management atau IRM. KOSO menyediakan 5 komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan, kontrol, penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, untuk membantu fondasi yang kuat bagi tata kelola yang efektif dan integritas pelaporan keuangan. Yang kedua ada COVID, Control Objective for Information and Related Technology. Kerangka COVID yang dikembangkan oleh ISAKA berfokus spesifik pada tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI. COVID memastikan bahwa TI termasuk investasi besar pada CBS dan SIKA, selaras dengan tujuan bisnis lembaga. Dalam SIKA, COVID didefinisikan bagaimana mengontrol lingkungan TI atau aplikasi infrastruktur keamanan data untuk mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan oleh KOSO. Fokus pengendalian internal seluruh perusahaan dan enterprise risk manajemen IRM. Peran dalam SIKA yaitu mendefinisikan apa yang harus dikontrol, misalnya risiko yang salah saji, laporan keuangan. Sinergi, kedua kerangka harus digunakan bersama untuk mencapai tidak hanya kepatuhan finansial, tetapi juga ketahanan cyber. Terus, kontrol aplikasi dan teknologi utama dalam SIKA. Pengendalian internal harus diperkuat pada level aplikasi SIKA melalui kontrol spesifik, yaitu segregasi tugas atau SOD. Tujuannya mencegah penipuan dan kesalahan.
penerapan SIKA harus memisahkan secara otomatis fungsi yang bertentangan, misalnya yang menginisiasi transaksi, yang mengotorisasi, dan merekonsiliasi. 2. Kontrol akses logis. Tujuannya memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Penerapannya multifaktor authentication atau MAI dan otorisasi berbasis peran atau RBAC. 3. Audit trail. Tujuannya akuntabilitas dan forensik digital. Penerapannya SIKA harus mencatat rangkaian peristiwa yang lengkap dan kronologis dari tindakan pengguna. Audit log adalah catatan individual. Audit trail adalah urutan lengkap. Ini krusial untuk kepatuhan Undang-Undang PDP. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Roy. Untuk yang terakhir kesimpulan dilanjutkan ke rekan saya, Anissa, silakan. Baik, untuk kesimpulannya, sistem informasi keuangan dan akuntansi atau disebut SIKA modern merupakan aset yang tidak terhindarkan bagi lembaga keuangan. SIKA adalah mesin pergerakan efisien atau melalui otomatisasi dan sentralisasi data, dan enabler inovasi atau melalui integritas fintech atau API yang secara signifikan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akurasi pelaporan. Modernisasi core banking system atau disebut dengan CBS dari arsitektur monolitik yang kaku ke Microsoft Service yang gesing menggunakan strategis seperti structural pattern adalah keharusan strategis untuk mencapai skalabilitas dan ketahanan yang dibutuhkan oleh pasar digital saat ini. Namun peningkatan kompleksitas teknologi diiringi dengan peningkatan risiko keamanan siber yang eksponensial. Oleh karena itu, pengendalian internal tidak boleh bersifat tunggal. Lembaga wajib menerapkan kerangka tata kelola ganda COSO untuk kontrol bisnis dan COBIT untuk tata kelola IT, serta memperkuat dengan kontrol aplikasi spesifik seperti segregasi tugas atau disebut SOD dan audit trail yang canggih untuk memitigasi penipuan dan memastikan kepatuhan mutlak terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Baik, terima kasih untuk Anissa. Mungkin sekian dari kelompok 1, presentasi dari kelompok 1. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.